Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat datang kembali di channel Edian. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih tetap sehat seperti biasa ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas topik tentang koordinat kartesius. Di mana sistem koordinat kartesius itu merupakan cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik dengan menggunakan dua sumbu ya, yaitu sumbu S mendatar atau horizontal dan sumbu Y itu tegak atau vertikal ya. Nah, kedua sumbu tersebut berpotongan di titik O 0,0 yang disebut dengan titik pangkal atau titik pusat bidang koordinat. Nah, koordinat S atau nama lainnya yaitu absis itu bertanda positif jika jaraknya dihitung mendatar ke kanan dari titik O 0,0 ya, dan bertanda negatif jika jaraknya dihitung mendatar ke kiri. Sementara koordinat Y itu nama lainnya ordinat, bertanda positif jika jaraknya dihitung tegak ke atas dari titik O 0,0 dan bertanda negatif jika jaraknya dihitung tegak ke bawah ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat gambar di bawah ini ya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan di kalimat awal, itu sumbu S itu adalah letaknya mendatar atau horizontal nih ya. Ini namanya sumbu S ya, dari min 4, min 3, min 2, min 1 sampai 5. Ini namanya sumbu S. Nah, ini letaknya mendatar atau horizontal. Nah, sementara sumbu Y itu dari 0, 1, 2, 3 sampai ke bawah ini min 1, min 2, min 3, min 4. Ini letaknya ini tegak atau vertikal ya. Nah, kedua sumbu tersebut berpotongan di titik O 0,0. Nah, di titik ini ya, titik tengah nih antara perpotongan sumbu S dan perpotongan sumbu Y ya. Nah, koordinat S atau absis bertanda positif. Nah, jika jaraknya itu mendatar ke kanan. Nah, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini sumbu S nih mendatar ke kanan ini positif ya. Sementara mendatar ke kiri itu namanya negatif. Nah, ini sumbu S negatif. Nah, sementara di koordinat Y, ini sumbu Y, kalau di atas itu berarti positif. Sementara yang di bawah ini adalah negatif ya. Nah, untuk contohnya ini adalah titik koordinat A ini 5,3 artinya berjarak 5 ke kanan dan 3 ke atas ya. Sementara nih titik B ini min 4, min 4 berarti jaraknya 4 langkah ke sebelah kiri dari sumbu S 0,0 dan 4 langkah ke bawah ya. Ini min 4. Jadi bawah nih sumbu Y itu bertanda negatif ya. Nah, di sini yang perlu diketahui ini kuadran 1. Kuadran 1 letaknya di sini ya. Kuadran 1 berarti sumbu S nya positif, sumbu Y-nya itu juga positif. Kuadran 2 ini sumbu S-nya negatif, sumbu Y-nya itu positif. Kuadran ketiga, berarti sumbu S-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif ya. Nah, di kuadran keempat, ini sumbu S-nya positif, sumbu Y-nya itu negatif. Jadi, perhitungan kuadran itu dari kuadran 1 sampai kuadran 4, itu berlawanan arah jarum jam ya. Oke, next, contoh soalnya biar lebih jelas kita lihat. Contoh yang pertama ini, tentukanlah koordinat titik P dan Q pada gambar di bawah ini. Nah, di koordinat P ini, kita lihat ya, koordinat P ini sumbu S-nya ini adalah min 1, ini sumbu Y-nya ini adalah 3 ya. Nah, berarti jawabannya adalah min 1,3. Nah, koordinat P yaitu min 1,3. Sumbu S-nya min 1, sumbu Y-nya itu adalah 3 ya. Nah, di koordinat Q ini, sumbu S-nya ini adalah 3 ya. Sumbu Y-nya ini adalah min 2. Jadi koordinat titik Q itu adalah 3, min 2 ya. Jadi ini kita tulis X dulu baru koma Y ya. X, Y. Nah, di contoh yang kedua, gambarlah bangun ABC dengan A. Koordinat A itu min 3, min 2. Berarti sumbu S-nya itu min 3, sumbu Y-nya itu min 2 ya. Koordinat B, sumbu S-nya min 2, sumbu Y-nya itu adalah 2. Dan koordinat C itu sumbu S-nya 3, sumbu Y-nya itu adalah min 2. Nah, setelah kita gambar nanti kita tentukan bentuk bangun ABC itu bentuknya seperti apa. Oke. Nah, kita lihat langsung gambarnya. Nah, di sini ada A min 3, min 2 ya. Nah, A-nya min 3 berarti S-nya min 3. Y-nya itu adalah min 2. Nah, ini titik A ya. Ini titik A. Nah, titik B ini adalah min 2,2. Berarti sumbu S-nya itu min 2. Sumbu Y-nya itu harus 2 ya. Nah, ini namanya titik B.
Oke, yang titik C ini 3,-2. Berarti sumbu S-nya 3, sumbu Y ini adalah min 2. Nah, kita tarik garis. Inilah titik C ya. Nah, berbentuk bangun apakah ABC? Ini setelah kita buat titiknya nih, kita hubungkan ketiga titik ini. Nah, ternyata membentuk sebuah segitiga ya. Nah, jenis segitiga itu adalah segitiga sembarang ya. Oke, mudah-mudahan sampai sini adik-adik sudah mengerti ya. Nah, berikutnya contoh soal nomor 3. Terdapat titik K itu adalah min 5,2, L 3,-1, M-nya itu 5,0, N-nya 5,5, dan P-nya itu adalah min 3,-2 pada bidang koordinat. Kemudian tentukanlah titik-titik manakah yang berada di masing-masing di kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, seperti kita ketahui, ini kuadran ya. Kita buat diagram kartesius. Ini kuadran 1, ini harus berlawanan arah jarum jam semua ya. Ini kuadran 2. Nah, yang ini kuadran 3. Yang ini adalah kuadran 4 ya. Nah, ini sumbu mendatar nih, sumbu X. Yang vertikal nih sumbu Y ya. Nah, jika arah ke kanan, berarti sumbu S-nya ini adalah positif. Ini saya buat positif. Nah, mengarah ke kiri ini sumbu S-nya itu adalah negatif. Sementara sumbu Y itu mengarah ke atas, tegak ke atas itu adalah positif. Dan yang ke bawah itu adalah negatif ya. Nah, kita lihat sama-sama pembahasannya. Nah, di titik K ini min 5,2 ya. Berarti koordinat X-nya itu min 5, koordinat Y-nya itu adalah 2. Nah, kita lihat koordinat S itu negatif di mana? Koordinat S-nya negatif di bagian sini ya. Nah, sementara ini koordinat Y-nya itu positif. Berarti koordinat S-nya negatif, koordinat Y-nya itu positif. Berarti termasuk di kuadran kedua ya. Nah, karena di kuadran kedua nih sumbu S-nya ini negatif, sumbu Y-nya positif ya. Nah, sekali lagi ya, saya ulangin lagi. Ini kuadran 1, ini sumbu S-nya positif, sumbu Y-nya harus positif. Nah, ini kuadran 1. Nah, kalau titik koordinatnya berada di kuadran 2, berarti ini sumbu S-nya negatif, sumbu Y-nya itu adalah positif ya. Nah, kalau di kuadran 3 itu sumbu S-nya negatif, sumbu Y-nya juga harus negatif. Nah, sementara kalau koordinat titiknya berada di kuadran keempat, itu artinya sumbu S-nya positif, sumbu Y-nya itu adalah negatif ya. Nah, ini perlu diingat ya. Titik L ini 3,-1. Nah, berarti koordinat S-nya positif, koordinat Y-nya itu adalah negatif. Nah, mari kita lihat gambar di sini ya. Jadi koordinat S-nya positif, koordinat Y-nya itu negatif. Nah, berarti di bawah ya. Nah, di bawah sini ya. Nih. Berarti koordinat S-nya positif, koordinat Y-nya negatif. Berarti kuadran 4 ya. Nih. Nah, titik M itu 5,0. Nah, koordinat S-nya 5. Koordinat S-nya 5. Koordinat Y-nya itu 0. Nah, berarti dia berada di bagian ini ya. Ini saya gambar ulang. Nah, 5,0, 5-nya di sini, 0-nya di sini. Nah, berarti ini tidak termasuk ke kuadran 1, tidak juga termasuk di kuadran keempat. Nah, berarti posisinya tuh nggak ada ya. Kita nggak tahu berada di kuadran mana. Karena dia tepat di garis ini. Jadi nggak bisa kita tentukan kuadran mana ya. Nah, sementara titik N itu 5,5 ya. 5,5 itu berarti 5 kuadran S-nya itu, koordinat S-nya itu positif, koordinat Y-nya juga positif. Nah, berarti ini kuadran pertama ya, karena kuadran pertama ini positif S-nya, Y-nya juga positif ya. Pos koma pos ya. Nah, di kuadran kedua ini sumbu S-nya kan negatif. Nah, ini sumbu Y-nya itu positif. Kuadran 3, ini sumbu S-nya negatif, sumbu Y-nya juga negatif ya. Nah, ini udah jelas ya. Kuadran keempat berarti sumbu S-nya positif, sumbu Y-nya itu negatif. Oke, mari kita lihat yang berikutnya itu titik P. Nah, ini min 3,-2 sama-sama negatif. Nah, mari kita lihat gambar di sini. Sama-sama negatif. Nah, udah dapat ya, berarti di kuadran ketiga ya. Nah, sumbu S sama sumbu Y negatif, berarti kuadran ketiga. Oke. Nah, berikutnya saya akan bahas topik tentang posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, di mana dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap.
Nah, contohnya seperti ini. Ini kan 2 garis. Nah, ini sejajar. Itu artinya jarak dari garis ini ke sini misalnya 5 cm ya. Misalnya 5 peta atau 5 cm. Nah, di sini juga harus 5 nih. Ini juga harus 5. Yang ini juga harus 5. Nah, itu baru dikatakan sejajar ya. Yang berikutnya itu, jika garis L sejajar dengan garis G, dan garis G tegak lurus terhadap sumbu S atau sumbu Y, maka garis L itu tegak lurus terhadap sumbu S atau sumbu Y. Nah, kita coba bayangkan ya. Jika garis L sejajar garis G, jika garis L, kita misalkan garis L-nya seperti ini. Nah, ini garis L, yang ini garis G ya. Nah, ini dua-duanya sejajar ya. Jika garis L sejajar dengan garis G, dan garis G itu tegak lurus terhadap sumbu S. Nah, kita misalkan di sini. Nah, ini sumbu S ya. Ini sketsa kasar ya. Berarti garis G tegak lurus terhadap sumbu S. Ini tegak lurus. Maka garis L tegak lurus juga terhadap sumbu S. Nah, ini juga sama. Kalau di sini garis G tegak lurus, ini juga tegak lurus garis L-nya ya. Nah, kita gambar bentuk yang lain misalnya seperti ini ya. Garis L, ini garis G. Ini sketsa kasar ya. Nah, terus garis G tegak lurus terhadap sumbu Y. Tadi ini terhadap sumbu S ya. Ini terhadap sumbu Y. Nah, saya buat garis sumbu Y-nya ini ya. Ini sumbu Y. Nah, ini ya. Otomatis kita bisa katakan maka garis L juga tegak lurus terhadap sumbu Y. Karena garis G tegak lurus terhadap sumbu Y, berarti garis L juga tegak lurus terhadap sumbu Y ya. Nah, poin berikutnya, jika suatu garis tidak sejajar dengan sumbu koordinat, nah berarti dia nggak sejajar dengan sumbu koordinat, maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu S maupun sumbu Y. Nah, ini sumbu S-nya, misalkan garisnya seperti inilah ya, dia tidak sejajar. Jika suatu garis tidak sejajar, ini misalnya seperti ini, tidak sejajar. Nah, dengan sumbu koordinat, maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu S ataupun sumbu Y. Ya, memang benar, ini sumbu S. Nah, yang ini, misalkan ini sumbu Y. Nah, nih. Nah, jadi jika suatu garis tidak sejajar, ini tidak sejajar ya, dengan sumbu koordinat. Ini sumbu koordinatnya nih Y, ini S. Dia nggak sejajar terhadap sumbu S, nggak juga sejajar terhadap sumbu Y. Maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu S maupun sumbu Y ya. Nah, ini kan berpotongan. Garis ini berpotongan terhadap sumbu S maupun sumbu Y. Oke, mudah-mudahan sampai sini masih jelas ya. Oke, berikutnya. Contoh soalnya ini yang pertama. Pada bidang koordinat, gambarlah garis A yang melalui titik P min 2,3 dan Q min 2,1. Dan garis B melalui titik R 3,2 dan S 3,3 ya. Nah, kita langsung bahas saja ya. Ini P-nya min 2,3. Nah, berarti S-nya min 2. Ini S-nya min 2. Y-nya itu 3 ya. Nah, kita buat garis putus-putus. Ini Y-nya 3. Ini S-nya itu min 2. Nah, ini kita buat titik ya. Ini jelas ya. Titik P-nya itu min 2,3. Q-nya itu min 2,1. Berarti S-nya min 2. Y-nya itu adalah min 1. Di sini ya, posisi titiknya ya. Terus ada garis B. Nah, garis ini tadi kita buat garis A. Yang berikutnya garis B. Itu melalui titik R 3,2. Berarti S-nya 3, Y-nya itu 2 ya. Nah, di sini letaknya. Dan S 3,3. S-nya 3, Y-nya itu adalah min 3. Berarti posisinya di sini ya. Nah, kita hubungkan dua titik ini. Ini juga dua titik ini kita hubungkan ya. Oke. Nah, apakah garis A dan garis B sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya. Nah, garis A dan garis B sejajar dengan sumbu Y. Itu udah pasti ya. Ini garis A sama garis B itu sejajar dengan sumbu Y ini ya. Jadi sejajar karena jaraknya terhadap sumbu Y masing-masing selalu sama, yaitu 2 satuan dan 3 satuan ya. Nah, jadi di sini kan jaraknya ini kan 2 satuan. Ini 2 satuan. Ya, 2 satuannya ini 1, 2 ya, 2 satuan. Ini juga sama, 2 satuan ya. Ini 2 satuan. Nah, ini terus ini 3 satuan. Ini terhadap sumbu Y ini 3 satuan.
Ini kanan ya, 1, 2, 3, 3 satuan ya. Ini juga sama nih ya. Ini juga sama, 3 satuan. Oke. Yang poin B, jelaskan mengapa garis A dan B itu tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, garis A ini kan sejajar dengan sumbu Y. Garis A ini kan sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu S. Nah, sumbu Y ini kan tegak lurus terhadap sumbu S. Ini 90 derajat tegak lurus. Nah, dengan demikian berarti garis A itu tegak lurus terhadap sumbu S. Otomatis nih garis A juga tegak lurus terhadap sumbu S. Hal demikian juga berlaku untuk garis B. Garis B ini kan sejajar dengan sumbu Y. Sedangkan sumbu Y juga tegak lurus terhadap sumbu S. Nah, dengan demikian garis B juga sama tegak lurus terhadap sumbu S. Oke ya. Jadi ini tiga-tiganya tegak lurus ya. Yang poin C, tentukanlah persamaan garis A dan B. Nah, titik-titik yang terletak pada garis A ini memiliki koordinat X itu min 2. Nah, cara lihatnya di sini. Ini koordinat A ya. Nah, ini kan S-nya ini kan min 2. Jadi kita bisa buat garis A itu persamaannya itu berarti X sama dengan min 2 ya. Nah, sementara di garis B ini garis B ini S-nya kan 3. Nah, berarti ini persamaan garis untuk B itu adalah X sama dengan 3 ya. Jelas ya? Oke, contoh soal yang kedua. Pada bidang koordinat, gambarlah garis A yang melalui titik P 3,0 dan Q 5,3. Setelah itu kita gambar garis B yang sejajar dengan garis A dan melalui titik X min 4, min 3. Nah, kita buat gambarnya terlebih dahulu. Oke. Nah, garis A nih ya. Itu titik P itu 3,0, berarti S-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini ya titiknya ya. Nah, ini titiknya. Terus dan Q 5,3. Q-nya itu 5,3 berarti di bagian ini ya. Nah, ini Q ya. Ini Q 5,3 ya. 5,3 di sini Q. Nah, setelah itu gambarlah garis B yang sejajar dengan garis A. Nah, kita buat gambar garis B ini sejajar dengan garis A, tapi melalui titik min 4, min 3 ya. Berarti S-nya ini adalah min 4, Y-nya ini adalah min 3 ya nih ya. Nah, tentukanlah koordinat titik potong garis B dengan sumbu koordinat. Nah, setelah kita gambar nih kita dapat nih. Ini jaraknya harus sama ya. Ini ada kesalahan dikit nih, 1, ini 2, ini 3. Ini jaraknya harus sama ya, nanti digambar ya. Terus, nah nih, garis A melalui titik P 3,0 dan 5,3. Jadi di sini kita dapat garis B itu sejajar garis A, titik potong garis B itu dengan sumbu S adalah min 2,0. Nah, ini sumbu S-nya di sini ya. Titik potong dengan sumbu S-nya itu min 2,0. Sementara titik potong garis B dengan sumbu Y, nah nih, titik potong garis B dengan sumbu Y itu adalah 0,3 ya. Jadi S-nya 0, Y-nya 3. Ini min 2,0. S-nya min 2, Y-nya itu adalah 0 ya. Nah, jadi kesimpulannya koordinat titik potong garis B dengan sumbu koordinat, berarti ini kita harus jabarkan dengan sumbu S-nya berapa dan sumbu Y-nya itu berapa ya. Nah, topik berikutnya adalah titik tengah dan titik berat. Nah, titik tengah ruas garis itu, misalkan P adalah titik tengah ruas garis AB dengan koordinat A itu X1, Y1 dan B itu S2, Y2 ya. Jadi hubungan koordinat titik P terhadap koordinat titik A dan B dapat dinyatakan sebagai, nih kita mau cari titik P nih. Koordinat titik P itu berada di antara koordinat A sama B. Jadi misalkan seperti ini. Ini koordinat A, yang ini koordinat B. Nah, kita mau cari koordinat titik P nih yang berada di tengah ruas garis AB nih. Nah, jadi rumusnya ini kan A-nya ini kan udah diketahui koordinatnya S1, Y1 ya. Nah, B ini juga udah dikasih tahu S2, Y2. Nah, jadi kita mau cari koordinat titik P nih. Koordinat titik P ini berapa nih? Nah, berarti kita mempergunakan rumus X1 tambah S2 per 2 untuk dapat S-nya nih ya. Terus Y-nya ini kita dapat dengan cara ditambah juga Y1 tambah Y2
dibagi dengan 2. Nah, setelah itu kita udah dapat koordinat titik P-nya itu berapa ya. Nah, nih, titik tengah ruas garis dapat digunakan untuk menentukan koordinat titik sudut pada jajar genjang, belah ketupat, dan persegi jika koordinat 3 buah titik pada bangun tersebut diketahui ya. Nah, berikutnya nih ada titik berat segitiga. Nah, misalkan G itu adalah titik berat pada segitiga ABC dengan koordinat titik A itu SA, YA, koordinat titik B itu SB, YB, dan C itu SC, YC. Nah, jadi kita mau cari koordinat titik berat G itu pada segitiga gimana caranya ya. Nah, caranya itu kalau yang tadi itu kan SA tambah SB bagi 2. Nah, sementara yang ini adalah SA tambah SB tambah SC bagi 3 ya. Nah, jadi ini kita mau cari titik berat dari segitiga ya. Ini gambar segitiga. Nah, kita mau cari titik berat segitiga. Nah, saya misalkan titik G-nya itu di bagian sini ya, titik beratnya ya, di titik G. Nah, kita mau cari titik beratnya itu, titik G itu gimana carinya? Ini titik A, ini titik B, ya ini titik C ya. Nah, ini A, B, C koordinatnya semua udah dikasih tahu. Oke, A-nya itu SA, YA, B-nya itu SB, YB, C-nya itu SC, YC. Nah, kita mau cari titik berat G ya. Berarti rumusnya itu tinggal ditambahkannya semua ya. SA tambah SB tambah SC bagi 3. Nah, ini 3-nya dijumlahkan bagi 3. Begitu juga nilai Y-nya itu YA tambah YB tambah YC bagi 3 itu rumusnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ya. Nah, yang pertama diketahui titik A 6,4 dan titik B 4,-2, di mana P itu adalah titik tengah AB. Nah, berarti kalau seperti ini rumusnya tinggal tambah bagi 2 ya. Nah, kita mau cari titik P ini, koordinat titik P S, Y ya. Nah, kita mau cari S ini berarti S1 tambah S2 bagi 2. Nah, berarti S1-nya ini kan dapatnya kan 6. Ini 6, ini kan 4. Nah, berarti 6 tambah 4, 10 bagi 2 dapat 5 ya. Nah, sementara yang Y-nya ini berarti 4 tambah min 2, berarti 4 kurang 2, tinggal bagi 2, hasilnya itu adalah 1. Jadi kesimpulannya koordinat titik P itu adalah 5,1 ya. Nah, contoh yang kedua nih, M adalah titik tengah ruas garis AB dengan koordinat titik A min 8,11, min 11 ya, dan B itu 8, min 15. Tentukanlah koordinat titik M. Nah, ini M juga sama, titik tengah. Ya udah, jawabannya itu cara pengerjaannya itu sama seperti yang nomor 1, tinggal tambah bagi 2 ya. Nah, ini pembahasannya, ini X1 berarti min 8, oke, ditambah dengan 18. Nah, 18 kurang 8 berarti 10 ya, 10 bagi 2 itu 5. Nah, sementara ini juga sama, yang Y ini berarti min 11 tambah min 15, berarti min 26 ya, berarti min 26 bagi 2 itu dapatnya adalah min 13 ya. Nah, jadi kesimpulannya koordinat titik M itu adalah 5, min 13. Masih gampang ya, tinggal tambah bagi 2 ya. Nah, di contoh soal yang ketiga, gambar di bawah ini menunjukkan jajar genjang ABCD. Nah, ini gambar jajar genjangnya ya. Di mana titik A itu min 3, min 2, titik C-nya itu 7,4, D-nya itu adalah min 1,3. Oke, gimana tentukan koordinat titik B yang ini ya? Nah, cara pengerjaannya seperti ini. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu XP-nya. Ini XP-nya berarti cara carinya adalah XB tambah SD per 2. Nah, ini B kan belum dikasih tahu koordinatnya. Nah, kita misalkan nih SB, YB ya. Nah, jadi yang D ini juga sama nih, SD, YD. Berarti SD ada min 1, YD-nya itu adalah 3 ya. Jadi SP itu sama dengan SB tambah SD, nah, D yang ini ya, dibagi 2. Atau bisa juga rumusnya SA. Nah, SA yang ini ya, tambah SC ini bagi 2. Nah, ini kita dapat nih SB-nya belum ada, tambah SD-nya itu adalah min 1. Dari sini ya, min 1 bagi 2 sama dengan SA-nya itu min 3, ini min 3, tambah SC-nya itu adalah 7, tinggal bagi 2 ya. Nah, setelah itu tinggal coret, ini karena sama tinggal coret. Ini boleh coret ya, karena di sini kan kali silang, di sini kali silang.
Nah, ini sama ini kan bukan kali silang ya. Jadi ini sama ini bisa coret nih. 2 sama 2 bisa coret karena bukan kali silang. Jadi sisanya ini SB kurang 1 sama dengan min 3 tambah 7 yaitu sama dengan 4. Nah, berarti SB-nya itu sama dengan 4 tambah 1, 5 ya. Oke, berikutnya itu YP. Nah, YP itu berarti rumusnya kita lihat ya. Ini berarti YB. Nah, YB ini tambah YD. YD itu di sini ya. Nah, bagi 2. Terus bisa juga sama dengan YA. Ini YA tambah YC bagi 2 ya. Nah, kita langsung masukin angkanya. Ini YB-nya belum diberitahu ya. Ini yang ditanya. Ditambah dengan YD. YD itu 3 ya. Ini YD-nya 3 per 2 sama dengan, nah YA-nya itu min 2. Terus YC-nya itu adalah 4 ya. Nah, jadi min 2 tambah 4 bagi 2. Ini seperti biasa, ini kali silang. Ini sama ini kali silang, ini sama ini kali silang. Nah, ini kan nggak kali silang. Ini prinsipnya nih kali silang itu teman ya. Jadi ini kan nggak kali silang, berarti ini nggak teman nih. Ini tinggal coret, ini tinggal coret. Nah, jadi sisa YB tambah 3 sama dengan 4 kurang 2, berarti dapat 2 ya. Jadi YB-nya itu adalah 2 kurang 3, berarti hasilnya adalah min 1. Jadi kesimpulannya, koordinat titik B itu SB, YB, berarti nilainya itu adalah 5, min 1 ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4. Tentukanlah koordinat titik berat segitiga ABC dengan koordinat masing-masing sudut A itu min 1,2, B-nya itu 3, min 2, dan C-nya itu 1,6. Nah, ini titik berat ya. Nah, masih ingat ya. Kalau titik berat berarti ini mau cari S-nya itu berarti SA tambah SB tambah SC tinggal bagi 3. Hal demikian juga sama dengan Y ya. Berarti YA tambah YB tambah YC itu bagi 3 juga. Nah, ini ya titik beratnya ya. Ini tinggal kita masukin angka. S1-nya itu min 1, tambah S2-nya 3, SC-nya itu adalah 1, terus bagi 3 ya. Ini Y1 tambah Y2 tambah Y3, berarti 2 tambah min 2, tambah 6 bagi 3. Nah, ini berarti hasilnya ini untuk nilai S-nya adalah, ini ya, 3 tambah 1, 4, kurang 1, 3, berarti 3 per 3 ya. Ini 6 tambah 2, 8, kurang 2, berarti 6. Berarti 6 bagi 3. Jadi hasilnya tuh 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3 tuh 2 ya. Jadi titik beratnya itu koordinatnya adalah 1,2. Oke, next. Contoh soal nomor 5. Nah, diketahui A itu koordinatnya 3,2A. Nah, ini bukan dalam bentuk angka lagi ya. Ini 2A ya, dalam bentuk huruf ya. Terus B-nya itu min 4,5 dan C-nya itu 10,9 adalah titik-titik sudut pada segitiga ABC. Nah, titik G itu B,4 adalah titik berat pada segitiga tersebut. Nah, ini ada kata titik berat ya. Berarti rumusnya ini adalah tambah semua bagi 3 ya. Nah, ini kita langsung saja nih. SG-nya itu berarti SA tambah SB tambah SC bagi 3 ya. Nah, jadi ini tinggal tambah 3 tambah min 4 tambah 10. Tinggal bagi 3 ya. Nah, ini SG-nya kan nih dikasih tahu nih G. Ini bola ya, B ya. Berarti B itu sama dengan 3 tambah min 4 tambah 10 dibagi dengan 3 ya. Nah, jadi hasilnya itu adalah 9 bagi 3 ya. Dapatnya 3. Nah, sementara yang YG itu berarti YA tambah YB tambah YC dibagi dengan 3. Berarti ini kita tinggal tulis kembali. YG-nya itu adalah 4, ya, 4-nya dari sini ya. Berarti YA-nya itu 2A, tinggal masukin 2A, tambah minus 5 itu dari sini, YB, ditambah dengan YC-nya itu adalah 9, dibagi dengan 3. Nah, di sini hasilnya itu adalah 3 kali 4, 12, sama dengan 2A, 9 kurang 5, 4. Nah, jadi hasilnya itu 2A sama 8, A-nya itu berarti 8 bagi 2, 4 ya. Nah, jadi kesimpulannya nilai A-nya itu adalah 4 dan nilai B-nya itu adalah 3 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Stay healthy and see you again.